Hai, welcome to Artocles. Kenapa kisah-kisah dari Asia, terkhusus Asia Tenggara, sangat difavoritkan dalam pembahasan kasus kriminalnya? Mungkin karena lebih relate sebab jarak dan adatnya hampir sama dengan kita di Indonesia. Jadi tiap nyimak ceritanya, ngerasa bisa aja terjadi sama kita atau tetangga sebelah rumah. Sebelum dilanjut, misalnya kamu lagi butuh hiburan buat bikin ketawa dan naikin mood, saran saya nanti masuk aja ya ke channel Ngakak Abis, di mana kamu bisa nontonin kompilasi video dari Indonesia, Thailand, atau dari wilayah lain yang sumpah sih ini bikin ngocok perut. Sesuai namanya, bakal ngakak parah, editannya kreatif, seru, menghibur, dan bisa bikin guling-guling. Di-upload setiap hari melalui video panjang atau shorts, yang selalu berbeda, jadi nggak bakal bosan. Pokoknya ampe lupa waktu, ngilangin stres dan naikin imun tubuh. Nama channelnya Ngakak Abis dan saya udah ngikik parah dari tadi. Link channelnya ada di bawah dan segera ke sono ya sehabis nonton kasus kita kali ini. Sekarang kita menuju ke kota Nakhon Si Thammarat yang menjadi rumah nyaman bagi 100.000 lebih penduduknya di negara Thailand, serta berjarak sekitar 600 km dari kota Bangkok. Saya kenalkan dengan seorang wanita kece bernama Kaliyarat Padung yang lahir pada tahun 1995 dan termasuk idola sejak masa remaja. Dia sangat putih cantik dan emang suka dandan, update masalah pakaian, serta mengikuti semua tren yang ada di platform sosial media. Pokoknya serba tahu perkembangan, makanya banyak yang seneng sama penampilan gadis yang satu ini. Sejak tahun 2021, jadi sesudah lockdown tidak diberlakukan lagi, Kaliyarat mulai bekerja sebagai kasir di sebuah grosir penjualan lampu hias dan kristal untuk rumah mewah. Banyak yang suka sama dia karena emang ramah dan tidak pilih-pilih dalam berkawan. Walaupun sebagian orang bilang dia tipe yang centil serta penggoda. Sebenarnya Kaliyarat sudah punya cowok ya seumuran bernama Marky Manabut yang sangat posesif dan cemburu berlebihan. Mudah marah, gampang ngamuk, serta banyak aturan yang terkadang bikin hubungan sangat toksik karena terlalu banyak kekangan. Makanya hal ini sering menimbulkan pertengkaran dalam hubungan, tapi masih dipertahankan juga sebab jalinan asmara keduanya sudah berjalan sejak masa SMA. Dan kalau lagi anteng pasti Marky sangat romantis serta protektif. Ya, posesif dan cemburu adalah tanda cinta menurut pemuda itu. Walau suka berlebihan juga, semisalnya gadis itu lagi nongkrong sama teman-teman yang ada cowoknya. Pasti Marky suka teriak-teriak nggak jelas sambil ngancem-ngancem. Makanya kadang kawan-kawan Kaliyarat suka mikir dua kali untuk ngajak gadis tersebut kemanapun. Soalnya ada yang ngintilin. Hal ini suka dicurhatkan Kaliyarat pada teman-teman kerjanya, termasuk seorang pemuda yang 3 tahun lebih muda bernama Sakda Jantira yang tugasnya di grosir lampu tersebut sebagai tukang tagih ke tempat customer. Suka ngasih nasihat tentang menjalani hubungan yang baik, yang ternyata secara diam-diam pun Sakda menyukai Kaliyarat. Dia nggak peduli walau perempuan tersebut lebih tua dan lebih tinggi darinya, karena emang seleranya yang besar-besar gitu. Bahkan dengan tegasnya pemuda itu nyuruh Kaliyarat untuk mutusin cowoknya. Dia berhak mendapat lelaki lain yang baik, yang tidak kasar dan gak posesif berlebihan. Hari-hari selanjutnya malahan kedua insan ini makin akrab, hingga ada bisik-bisik bahwa Kaliyarat punya hubungan diam-diam dengan teman kerjanya tersebut. Marky muncul dengan ngamuk dan terjadi perkelahian di antara dua lelaki itu untuk merebut si bidadari kota Thammarat. Saat ditanyain ternyata Kaliyarat bilang lebih memilih Marky dan mulai menjauhi Sakda, hingga dilaksanakanlah pertunangan pada bulan November 2021. Sebenarnya, walaupun belum pernah memiliki Kaliyarat, namun Sakda menyimpan rasa cinta pada wanita tersebut dengan sangat dalam. Tipe dia banget. Sementara di lain pihak, ada teman sebayanya yang suka mendekati dan berharap segera dijadikan pacar bernama Amity. Dia ini sangat manja dan pengennya dijajanin es krim. Cantik sih, tapi bukan seleranya Sakda. Makanya nggak begitu menarik perhatiannya sampai bener-bener gadis itu sering mampir ke rumah dan ngobrol serta akrab sama ibunya Sakda. Hingga semua pada jodoh-jodohin dirinya. Mau nggak mau deket juga mereka dan beberapa kali diantar sana-sini naik motor, bahkan pernah juga diajakin ke tempat kerja yang ternyata mulai bikin Kaliyarat cemburu. Dia suka merhatiin, kok si Sakda dan Amity romantis banget, serta menikmati asmara yang nyatanya ini bertolak belakang dengan hubungannya sama Marky. Cowoknya emang posesif, tapi kalau pas berdua suka ngomel dan ngomong kasar banyak aturan. Gak enjoy bertunangan sama Marky,
hingga Kaliarat mikir 2 kali untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Puncaknya menjelang tahun 2022, ternyata ada seorang gadis datang pada orang tua Marky yang ngaku telah berbadan 2 atas perbuatan pemuda itu. Hal ini sampai juga di telinga Kaliarat hingga dia pun ngamuk, cerita pada orang tuanya dan membatalkan rencana kawin. Gak ada lagi pertunangan yang gak jelas, heboh, posesif, dan cemburu. Ternyata kelakuannya bejat, larang berteman sama siapa aja terkhusus lelaki. Lah terbukti malahan Marky yang sering ngotel sama cewek-cewek sembarangan. Lelaki itu minta maaf dan gak mau mengakhiri hubungannya sama Kaliarat, namun ditolak karena bagaimanapun dia wajib tanggung jawab sama perempuan yang hamil tadi. Bahkan ayah Kaliarat yang kemudian mengusir lelaki itu tiap datang ke rumah. Masih beruntung ya dia gak pernah menyerahkan kesuciannya walau sering dipaksa sama pria tersebut, karena mikir akan berhubungan dengan lelaki yang sudah sah menjadi suami. Bisa jadi karena itu juga ya Marky suka ngomel-ngomel sebab gak pernah dikasih jatah. Kabar ini ternyata langsung didengar sama Sakda hingga memutuskan hubungan dengan Amity. Dia mulai mendekati Kaliarat yang langsung menerima cinta pemuda itu karena emang kan suka juga meskipun tubuh Sakda lebih imut. Tentu aja Amity marah sebab baru sadar dirinya cuma sebagai pelarian dan pelampiasan saat Sakda ditolak Kaliarat. Makanya bersama abangnya yang bernama Narong, dia melempari rumah Kaliarat dengan kotoran kucing serta bangkai tikus. Sementara Narong juga beberapa kali memukul Sakda saat bertemu di jalanan sambil ngancam-ngancam bakal dihabisin karena dia sakit hati adiknya dicampakkan begitu aja. Hal ini lumayan serius soalnya baik Sakda maupun Kaliarat kemudian melaporkan pada polisi tentang ancaman yang mereka terima. Narong dan Amity mulai mundur gak berani berbuat apa-apa. Namun gadis itu ngerasa sakit hatinya sulit diobati. Rasa sayangnya pada Sakda melebihi apapun, sampai orang tuanya berniat ngebawa pindah ke kota Pakret agar bisa melupakan lelaki tersebut. Tapi Amity tetap gak mau. Pada Mei 2022, ternyata Sakda dan Kaliarat melaksanakan pertunangan secara sederhana dengan disaksikan kedua belah keluarga. Banyak barisan sakit hati dari pihak Sakda dan Kaliarat yang emang selama ini kan sama-sama idola untuk di kampung-kampung. Termasuk Marky yang udah jomblo lagi karena ceweknya kemarin keguguran dan hubungannya tidak diteruskan. Dia coba beberapa kali nelpon Kaliarat untuk bisa diterima lagi namun ditolak. Sementara Amity pun gak putus asa dengan pura-pura hamil agar Sakda mau datang dan jatuh ke pelukannya. Namun pemuda tersebut emang gak pernah cinta sama dia. Tipenya adalah Kaliarat yang bertubuh semok gondal-gandul tersebut. Saya bukannya bermaksud jorok ya, tapi beberapa kawannya emang selalu cerita bahwa Sakda suka sama perempuan dengan dada besar dan impiannya punya istri yang begitu. Makanya bertekad dapetin perempuan tersebut dengan berbagai cara. Sudah tunangan, berarti jangan sampai membuat kesalahan yang bisa membatalkan rencana pernikahannya nanti. Hingga akhirnya Amity pun mundur perlahan saat kandungannya ketahuan bohong, serta mengurung diri dalam kamar dalam masa yang berminggu-minggu. Pada 17 Agustus 2022, akhirnya dilaksanakan juga pernikahan secara sederhana di antara mereka. Di saat usia Kaliarat 27, sementara Sakda 24 tahun. Niatnya sih nggak akan bulan madu kemana-mana ya akibat keterbatasan biaya. Bakal di hotel deket-deket aja karena libur dari tempat kerja pun cuma dikasih seminggu. Dalam jangka 2 hari setelahnya mereka nampak masih kecapean hingga nggak pernah saling berhubungan badan. Kaliarat belum mau ngasih keperawanannya atau emang masih sama-sama malu. Di hari ketiga, yakni pada 20 Agustus, keduanya check-in ke hotel bernama Beloved dan malamnya sekitar pukul 8, resepsionis mendengar keributan di kamar 102 yang mereka tempati. Ada suara teriakan perempuan dan jedak-jeduk, seakan benda dibanting ke tembok yang tentu aja menimbulkan kecurigaan bahwa telah terjadi kekerasan. Sampai menjelang tengah malam tiba-tiba Sakda muncul di resepsionis minta dipanggilkan taksi, dan saat menunggu beberapa menit, Kaliarat nongol juga minta dipanggilkan taksi. Tidak saling ngomong sampai kemudian Sakda pulang duluan ke rumah orang tuanya, begitu juga dengan Kaliarat yang kembali ke bapak ibunya. Esokan hari, ayahnya Kaliarat mendatangi keluarga Jantira serta mengamuk atas perbuatan lelaki itu karena meninggalkan putrinya. Disinilah Sakda marah sebab selama ini ngerasa ditipu. Kenapa nggak sejak awal tunangan Kaliarat jujur mengenai ukuran payudaranya yang palsu, padahal aslinya kecil, malah pakai penyangga pada bra serta bajunya, dan sama aja ini pembohongan publik. Kata-kata itu bikin orang tua Sakda kaget, dan barulah bapaknya Kaliarat bercerita mengenai kondisi putrinya yang menderita kanker hingga pada tahun 2015 diharuskan mengangkat buah dadanya untuk menghindari penyakit menyebar ke seluruh tubuh, bahkan bisa merenggut nyawanya.
Setelahnya, Kaliarat bersama sang ibu menjelaskan pada pihak mertuanya bahwa penampilannya sejak tahun 2016 ditopang berbagai macam penyangga yang emang disediakan bagi kaum Hawa untuk bisa membuat terlihat menonjol, seperti kawat penyangga, bantalan kenyal dengan belahan yang bentuknya mirip payudara, atau apal alatnya yang saya nggak mengerti. Intinya bentuknya dari luar sama banget kayak asli. Lagian selama ini harusnya cinta sudah mempersatukan mereka. Kenapa jadi masalah? Tapi sekali lagi Sakda ngamuk dengan mengatakan kejujuran adalah nomor satu. Kenapa nggak ngaku sejak awal, kan jadinya dia ngerasa beli kucing dalam karung. Udah banyak yang dikorbankan malah dapetnya zong. Pokoknya sakit hati lelaki itu dengan kenyataan ini dan ingin segera bercerai. Karena jujur cowok berusia 24 seperti dia juga kan pengen punya istri yang sesuai dengan fantasinya selama ini. Dalam beberapa hari, Kaliarat mengurung diri dalam kamar tanpa ada komunikasi dengan suaminya. Sampai pada Kamis malam 25 Agustus 2022, dia buka akun sosial media dan melihat stori suaminya nampak mesra dengan sang mantan Amity. Peluk, cium, dan pakai emot-emot love segala. Hati wanita mana yang gak panas, dan hal ini langsung membangkitkan amarahnya. Sekitar jam 10 malamnya, dia bawa kunci Inggris dalam tas, lalu menuju ke rumah Sakda. Namun lelaki itu gak ada di sana. Kata ibunya lagi keluar sama seorang wanita. Ditungguin di teras sejam gak muncul juga. Akhirnya ngecek story lagi, sedang berada di cafe Rotor Wing daerah Kukwang. Langsung dikejar ke situ. Ternyata nampak Sakda lagi sendirian di sana di meja luar sambil minum bir. Dari belakang, Kaliarat coba mendekati, mengeluarkan kunci Inggrisnya serta menghantamkan benda tersebut sekuat tenaga sampai Sakda tersungkur di samping meja. Gak dikasih ngelawan, langsung dihajarkan benda itu lagi dengan sisa kekuatan yang dimiliki sampai beberapa pelayan muncul dan mencoba menarik tubuhnya. Semua panik dan langsung membawa tubuh Sakda yang penuh darah ke rumah sakit Nakhon Patana untuk menjalani perawatan. Sayangnya 2 hari kemudian nyawanya pun melayang dan Kaliarat ditahan atas perbuatannya tersebut. Menurut keterangan orang tua Sakda, sebenarnya mereka udah bicara baik-baik sama putranya agar menerima kembali Kaliarat dan jangan membuat alasan penyakit kanker payudaranya untuk bercerai. Hal itu sangat tidak adil. Bagaimana jika adik atau kakaknya yang menderita penyakit itu lalu dicampakkan sama suami mereka? Pasti Sakda kecewa kan? Gak ada loh perempuan yang mau menderita begitu. Lagi pula menikah bukan hanya untuk menikmati tubuh pasangan. Kenapa jadi sangat marah dan bolak-balik bilang ditipu penampilan luar, ditipu bentuknya yang besar, serta alasan lain yang memojokkan kekurangan sang istri. Harusnya itu masih bisa diterima jika emang sama-sama cinta. Terkecuali nih ya jika Kaliarat sebenarnya bukan perempuan tulen. Baru dia bisa ngamuk. Toh dia masih bisa memberi keturunan. Tapi nampaknya Sakda sudah bertekad mau cerai secepat mungkin. Karena emang tipe dan fantasinya selama ini adalah yang memiliki dada besar. Udah terobsesi. Kebanyakan nonton film dewasa kali dia mah ya. Pada pihak kepolisian, Kaliarat mengaku bahwa apa yang dilakukan oleh suaminya adalah bentuk penghinaan terhadap kaum wanita. Selama ini bukannya dia nggak mau cerita mengenai kekurangannya, tapi emang mikir bahwa hal tersebut tidaklah penghalang cinta. Karena Sakda tuh baik, suka ngasih nasihat. Dulu nyuruh mutusin mantannya yang toksik dan berbuat kasar. Ngobrolnya kayak malaikat, akan menerima semua kekurangan dan teriak sono sini. Jangan terlalu mikirin masalah fisik. Makanya dia nyaman aja tanpa harus capek-capek cerita mengenai kondisi tubuhnya. Ternyata sama aja pun kayak Marky, bahkan lebih parah. Udah jadi istri dipermalukan ngumbar-ngumbar aib Kaliarat mengenai dadanya. Sampai ke tetangga dan temen tongkrongan pun dia cerita, bilangnya payudara palsu, tempelan, dan hinaan lain yang bikin sakit hati. Bahkan ibunya Kaliarat sampai sakit dan dirawat atas kejadian ini. Yang paling kesel, teganya ya belum resmi pisah, tapi jalan sama mantannya Amity serta memamerkan kemesraan. Hingga akhirnya dihabisi oleh Kaliarat yang ngerasa sudah melewati titik kesabarannya. Menurut keterangan sang pengacara Jin Darat Ruang Sri, sudah jelas apa yang dilakukan oleh Sakda adalah bentuk penghinaan harkat wanita. Apalagi usia pernikahan baru beberapa hari, udah nggak jelas mau dibawa kemana rumah tangga mereka. Ini yang membuat kliennya nekat berbuat jahat ya, karena harusnya Sakda yang menjadi pelindung istri malah penghancur diri. Bayangkan jika ini terjadi pada ibu, adik, kakak, atau saudara kalian semua, mungkin akan melakukan hal yang sama. Namun jaksa bilang gak ada alasan untuk main hakim sendiri. Tetap aja Kaliarat dianggap telah berbuat jahat.
Anehnya saat Amity juga dimunculkan di persidangan, dia bilang bahwa sama sekali nggak balikan kok sama Sakda. Cuma diajakin foto doang yang alasannya sebagai kenang-kenangan. Mau aja karena Sakda belum ada ngomong apapun tentang perhara rumah tangganya. Baru setelah lelaki itu meninggal dan beritanya heboh, dia tahu cerita sebenarnya dan ngerasa kaget. Makanya saat pengacara Jin Darat memojokkannya sebagai salah satu pihak yang memicu kemarahan Kaliarat, Amity menolak dan gak mau ikut campur dalam kasus tersebut. Menurut wanita itu, saat suaminya menanggalkan baju di Hotel Beloved, Sakda kaget waktu semua dilepas dan tahu bagian dadanya hanyalah tambalan. Bahkan melayangkan tangannya ke wajah Kaliarat dengan kasar yang dilawan dan terjadi perkelahian hebat. Ditinggalkan begitu aja dan berniat cerai walau baru 3 hari kawin. Sampai pada hasil keputusannya per hari Selasa 28 Februari 2023, akhirnya hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Nakhon Si Thammarat menyatakan bahwa Kaliarat Padung bersalah atas penyerangan yang dilakukan pada suaminya hingga membuat nyawa Sakda melayang. Wanita berusia 28 tahun tersebut menerima hukuman 25 tahun kurungan dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 15 tahun penjara. Sementara atas dukungan beberapa komunitas dan LSM kesehatan wanita, akhirnya ada keringanan yang diterima Kaliarat. Dia boleh bebas di tahun 2033 dengan pembayaran jaminan. Artinya 10 tahun aja nanti dia menjalani hukuman dan ini membuat hati keluarga korban cukup sedih. Namun diterima sebab ngerasa putranya juga yang bikin kasus ini timbul. Banyak pihak meradang dengan perbuatan Sakda yang dianggap tidak menghargai perempuan. Bagaimana menurut kamu? Apakah udah benar jika Kaliarat cuma menerima hukuman sedikitnya 10 tahun kurungan aja? Padahal perbuatannya cukup kejam bahkan dilakukan di depan umum. Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan, di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.